Shalom keluarga BMC, senang sekali kita boleh bersama-sama kembali di dalam saat teduh kita di hari ini. Saya percaya keadaan semua keluarga BMC dan kekasih Tuhan dalam keadaan yang baik dan dalam keadaan yang terpelihara oleh Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang luar biasa yang dijadikan Tuhan pada hari ini. Kami boleh bersaat teduh bersama-sama. Mari urapi kami bahwa kami mengenal lebih dalam lagi tentang pengajaran presence of God. Urapan-Mu turun di tengah-tengah kami, Roh Kudus memimpin dan menuntun kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, mari bersama-sama kita akan lanjutkan pengajaran kita pada hari ini yang saya beri judul Terus Menyembah Tuhan. Nah, ada sebuah kesaksian, bahkan ada sebuah kejadian yang ditulis oleh Alkitab. Ketika saya menemukan bahwa ternyata Paulus itu bisa menyembah Tuhan. Karena sepanjang perjalanan saya membaca Alkitab, saya belum temukan Paulus itu menyembah Tuhan. Tetapi ada satu ayat yang sangat menarik. Mari kita akan sama-sama baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya bacakan saja. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ini adalah sebuah kejadian yang saya rasa kejadian yang tidak harus terjadi, tetapi memang terjadi, saudara. Untuk menjadi sebuah kesaksian bagi kita semua bahwa lewat peristiwa yang dialami oleh Paulus dan Silas, kita boleh melihat bahwa karya Tuhan, pekerjaan Tuhan yang besar terjadi ketika seseorang mendirikan mezbah atau mendirikan ibadahnya bagi Tuhan. Kekasih Tuhan tahu bahwa sebelum kejadian daripada Paulus dan Silas di penjara, lalu di tengah penjara itu atau dalam penjara itu dia menyembah Tuhan, ada sebuah kejadian di satu pasal sebelumnya bagaimana Paulus ini menerangkan tentang apa yang menjadi nubuatan daripada para nabi yang tertulis dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat yang ke-16 dan 17. Di salah satu khotbah daripada Paulus dan Silas di kota itu, saudara, isinya demikian. Atau lebih tepatnya pada ayat yang ke-15 dari Kisah Rasul pasal 15. Hal ini atau hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku, Tuhan, aku ini Tuhan ya, akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya itu. Kekasih Tuhan, Anda melihat bagaimana ayat ini begitu luar biasa. Jadi Paulus dan Silas ini mendapat pesan untuk menyampaikan bagaimana Tuhan ingin membangun pondok atau membangun mezbah yang sudah roboh dari mezbah daripada Daud. Kita tahu semua bagaimana Daud dalam sejarah adalah seseorang yang selalu mendirikan mezbah. Itu yang membuat Tuhan Allah sangat mengasihi, bahkan berkata bahwa Daud ini adalah anak yang berkenan di hadapannya. Dan pesan itu disampaikan oleh Paulus dan Silas dalam salah satu khotbahnya. Dan saya percaya karena sharing itulah, maka banyak orang menjadi percaya. Paulus menyampaikan pesan bahwa Allah ingin pondok Daud, kemah Daud, mezbah Daud, ibadah Daud yang roboh itu didirikan kembali supaya semua orang mencari Tuhan.
Bahkan orang-orang yang tidak kenal Tuhan akhirnya mencari Tuhan. Anda tahu setelah dia berkhotbah, Paulus dan Silas ditangkap. Dia masuk dalam penyesahan, dia masuk dalam penjara di pasal 16. Keadaannya begitu berubah, dia dipukuli, dia dipasung dengan pasungan yang sangat kuat. Tetapi kemudian di tengah penderitaannya itu, di tengah pergumulannya itu, Paulus ingat bahwa Allah ingin pondok Daud itu didirikan kembali. Maka di pasal 16 dan ayat yang kita baca tadi, Paulus dan Silas menaikkan puji-pujian, mendirikan mezbahnya, mendirikan ibadahnya. Itu sebabnya tema hari ini saya berikan judul, mari terus menyembah Tuhan. Dirikan mezbahmu, dirikan ibadahmu. Paulus dan Silas memuji menyembah Tuhan bukan untuk dirinya, tetapi seluruh penjara itu diajak, atau dengan kata lain mendengar Paulus memuji menyembah Tuhan. Paulus dan Silas bukan memuji menyembah Tuhan dalam hati. Dia beribadah di dalam penjara, dia mengajak semua yang tawanan di sana menyembah Tuhan. Apa yang terjadi? Semua tawanan akhirnya mendapatkan berkat yang sama. Bukan hanya Paulus dan Silas yang mengalami kelepasan, tetapi para tahanan juga mengalami kelepasan. Itu sebabnya kalau kita rindu melihat tangan Tuhan bekerja, kuasa Tuhan bekerja, saya mengajak semua kekasih Tuhan mulai hari ini, ayo terus memuji menyembah Tuhan. Karena dengan memuji menyembah Tuhan, engkau mendirikan mezbah, engkau mendirikan ibadahmu di hadapan Tuhan. Engkau sama dengan mendirikan kembali pondoknya Daud yang sudah runtuh. Di mana Allah sangat rindu pondok itu, di mana Allah sangat rindu perjumpaan dengan umatnya. Mari kekasih Tuhan, hari-hari ini kita punya banyak waktu. Menyembahlah, tinggikanlah, agungkanlah Tuhan. Dirikan mezbah bagi Tuhan. Pondok yang sama seperti yang Daud pernah dirikan. Tuhan akan menggenapi semua yang terbaik dalam kehidupan saudara. Tuhan memberkati. Mari kekasih Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini kami boleh mendapat pengajaran, kesaksian yang luar biasa dari hamba-Mu Paulus dan Silas ketika mendirikan pondok Daud, ketika mendirikan mezbah, pujian penyembahan dinaikkan. Apa yang terjadi? Tuhan memberikan pertolongan. Hari ini angkatlah tanganmu, terimalah berkat yang telah Bapa curahkan sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel mengalir dalam hidupmu. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Selalu pakai masker, selalu cuci tangan, dan jaga jarak. Tuhan memberkati.